Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia. Perkenalkan anggota kelompok 5, Bella Cahya Intan Paramita, NIM 05, Yulia Retna Anggraini, NIM 10, Ulfia Masruri, NIM 12, Salsabila Firdausi, NIM 20. Slide kedua, hak asasi manusia atau HAM. Istilah HAM pertama kali diperkenalkan oleh Roosevelt ketika Universal Declaration of Human Rights dirumuskan pada tahun 1948. Sebagai pengganti istilah The Right of Man dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, digunakan istilah hak warga negara yang oleh The Founding Father dimasukkan sebagai pemenuhan hak asasi manusia. Namun kedua istilah ini atau HAM dan hak serta kewajiban warga negara dipergunakan secara resmi oleh MPR sebagai mana tercantum dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 bab 10 dan bab 10A maupun dalam ketetapan MPR RI nomor 17/1998. HAM merupakan suatu pemikiran yang dituangkan dalam bentuk hukum. Pemikiran HAM itu sangat legal, formal, dan bermula di Eropa Barat sebagai tempat munculnya pemikiran liberal. Slide ketiga, HAM merupakan hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak 1. Menurut John Matenson, HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. 2. Menurut Lopa, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta atau hak-hak yang bersifat kodrati, oleh karenanya tidak ada kekuasaan maupun di dunia yang dapat mencabutnya. Lazimnya, hak asasi dibagi dalam dua jenis, yaitu hak asasi individual dan hak asasi sosial 4. Hak asasi individual sebagai hak fundamental yang melekat pada pribadi manusia. Individual ialah hak hidup dan perkembangan hidup. Umpamanya, hak atas kebebasan batin, kebebasan menganut agama, kebebasan dalam hidup pribadi, hak atas nama baik, hak untuk kawin, dan hak membentuk keluarga. Sedangkan hak asasi sosial merupakan hak yang melekat pada pribadi manusia sebagai makhluk sosial yang meliputi hak ekonomis, sosial, dan kultural. Slide kelima, hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah suatu kemenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Slide ke-6, istilah peranan mencakup 3 hal, 5 yaitu A. Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peranan merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. B. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. C. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Pengaturan HAM, hak dan kewajiban warga negara dalam hukum positif. Hukum positif ini merupakan aturan hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Hukum positif di suatu negara tidaklah sama dengan hukum positif yang berlaku di negara lain. Perbedaannya terletak pada konstitusi yang menjadi dasar dan sumber pembuatan hukum positif, dan dimaksud hukum positif itu dapat berwujud peraturan perundang-undangan. Pembukaan Undang-Undang 1945 yang menjiwai pengaturan HAM dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lain sebagaimana hukum positif. Pada setiap alinea mencerminkan HAM. Jika dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea pertama dan kedua tercermin pengakuan adanya kebebasan dan keadilan, maka alinea ketiga dan keempat mencerminkan adanya persamaan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Ini berarti substansi HAM dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 amat luas, tetapi disayangkan kurang mendapatkan penjabaran yang lebih rinci dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
Oleh karenanya, MPR melalui Ketetapan Nomor 17.998 maupun perubahan kedua Undang-Undang 1945 pada pasal 28 sampai dengan pasal 28J lebih memperjelas dan merinci mana yang merupakan HAM, kewajiban warga negara. Slide ke-9, hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan. 2, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3, hak dalam upaya pembelaan negara. 4, hak berserikat dan berkumpul. 5, hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan termasuk ketik. 6, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 7, hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 8, hak mendapat pengajaran. 9, hak fakir miskin dan akan terlantar dipelihara oleh warga. Demokrasi dan hak warga negara. Pengertian demokrasi ini sebenarnya lebih luas dari pengertian politik karena dapat diterapkan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi, khususnya dalam pembuatan keputusan, merupakan kebutuhan dalam konteks sosial dan ekonomi. Penerapan demokrasi dalam bidang ekonomi antara lain mengikuti sertakan warga negara atau khususnya pekerja dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kemajuan perusahaan dan keterlibatan pekerja dalam proses produksi, keamanan dan kesejahteraan dalam perusahaan. Jadi demokrasi dan HAM ini maupun hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling terkait. Hak dan kewajiban warga negara dalam era otonom daerah. Pemberian hak otonomi kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat menurut praaksara sendiri. Berdasarkan aspirasi masyarakat, pada dasarnya merupakan konsekuensi dari prinsip desentralisasi dan manifestasi konstitusi. Selain itu, dimaksudkan memenuhi tuntunan masyarakat di era reformasi dan globalisasi yang menyentuh segala segi kehidupan. Slide ke-12, adapun yang menjadi hak masyarakat antara lain: A. Mengembangkan kehidupan demokrasi, menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab, ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih. B. Mengembangkan usaha. C. Melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. D. Mendapatkan keadilan. E. Berhak atas perlindungan dan kepastian hukum. F. Mengembangkan budaya. G. Mendapatkan pelayanan. H. Menikmati hasil-hasil pembangunan. Slide ke-13, kewajiban masyarakat meliputi antara lain: A. Mentaati peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah. B. Mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. C. Memelihara persatuan dan kesatuan. D. Memelihara fasilitas-fasilitas atau sarana kepentingan umum. E. Menyampaikan pengaduan, wajib mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Slide ke-14, ini adalah kesimpulan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan antara lain: 1. Antara hak asasi manusia dengan hak dan kewajiban warga negara terdapat perbedaan namun tidak dapat dipisahkan. 2. HAM bersumber dari kodrat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, bersifat universal dan abadi, tidak tergantung kepada peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara timbul karena adanya peraturan perundang-undangan. 3. Peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hukum positif yang menjamin perwujudan HAM dan yang mengatur hak serta kewajiban warga negara amat diperlukan sebagai kontrol dan pedoman penyelenggaraan negara serta aktivitas warga negara. 4. Pengakuan HAM dan hak serta kewajiban warga negara merupakan salah satu atribut dari negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.